Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menonton, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Selamat menyaksikan. Nabi Lut alaihi salam merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Azar. Tareh adalah saudara kandung dari Ibrahim, maka secara garis keturunan adalah Lut bin Haran, bin Azar bin Nahor, bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Sebagaimana Ibrahim, Lut awalnya hidup di Irak. Lut termasuk orang yang membenarkan dan mengikuti dakwah Ibrahim saat masih di Irak. Lut juga ikut hijrah ke Syam bersama rombongan Ibrahim dan pengikutnya. Pada masa yang sama, Allah memerintahkan Lut untuk berangkat menuju Sodom di lembah Yordan. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Waliyah dan memiliki dua putri yang bernama Raitsa dan Zagrata. Dulu kaum Sodom, mereka suka bersatu dan bergotong royong, dan biasa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal itu, dan banyak upaya yang telah dilakukannya, namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya dia mendapatkan ide, setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Esok harinya mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, membuat hari kemarin menjadi sia-sia, dan memperlambat produksi, kerja mereka menjadi tidak efektif. Mereka kesal sekali, sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, dia akan dijatuhkan hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu, dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya, maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya, dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka menjatuhinya hukuman mati. Sambil pikir-pikir lebih jauh, mungkin supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, atau supaya diadili lebih dahulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Malam itu juga, ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap, karena terganggu, dan mulai merasa kasihan. Si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawabnya. Si penjaga menjadi tidak tega. Akhirnya dia berkata, "Ya sudah, sini ku peluk." Ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu, terus-menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat. Si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya, sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Pagi harinya, ketika dia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api, dan mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran, hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya, hari demi hari, kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas dengan itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Dia sekarang menjelma menjadi seorang wanita dan pergi memengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka, kalian sudah tidak dibutuhkan lagi. Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita, hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut dengan sodomi. Nama itu diambil dari nama sebuah kota, Sodom. Penduduk kota ini melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu, mulai dari pencurian yang merajalela hingga yang paling hina adalah menyukai sesama jenis atau homoseksual. Kaum Sodom merupakan kaum pertama di dunia yang melakukan tindakan keji itu. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat As-Suara ayat 165-166. Kaum Sodom merupakan masyarakat dengan kerusakan moral parah, bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Lalu diutuslah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Lut alaihi salam untuk mengajak penduduk Sodom untuk meninggalkan perbuatan keji tersebut.
Saat pertama kali menginjakan kaki di negeri Sodom, Lut terkejut dengan tingkah laku kaum tersebut. Nabi Lut alaihi salam merupakan seorang pemberani yang melawan kaum Sodom yang berisi orang-orang yang rendah moralnya dan rusak akhlaknya. Berkali-kali Nabi Lut menyerukan kepada mereka untuk meninggalkan kebiasaan menyimpang mereka. Namun karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengar perkataan Nabi Lut. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya secara berkelompok atau perorangan mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah dan menyembahnya. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak telah mendarah daging di dalam pergaulan sosial mereka dan pengaruh hawa nafsu serta bujukan setan sudah begitu kuat dan menguasai tindak tanduk mereka. Dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tempat di dalam hati dan pikiran mereka dan berlalu begitu saja. Telinga-telinga mereka sudah menjadi tuli terhadap ajaran-ajaran Nabi Lut, sedang hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran setan dan iblis. Hingga pada suatu saat, kaumnya merasa kesal dengan Nabi Lut yang selalu berdakwah dan mengingatkan mereka. Mereka pun kemudian meminta Nabi Lut untuk menghentikan dakwahnya dan mengusir ia beserta keluarganya untuk pergi dari kota Sodom. Nabi Lut merasa bahwa berdakwah kepada mereka yang sudah runtuh akhlak dan moralnya adalah perbuatan yang sia-sia, sehingga ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijatuhkan azab kepada para kaumnya itu. Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30, permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Allah lantas mengutus dua malaikat yang menyamar seperti manusia untuk turun ke bumi. Malaikat itu bertugas menurunkan azab untuk masyarakat Sodom. Mereka adalah malaikat yang bertamu di rumah Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak. Dan memberitahukan kepada Nabi Ibrahim, bahwa mereka juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab kepada kaum Lut. Malaikat itu menyamar menjadi pria tampan yang menemui Nabi Lut. Lut membawa pria itu ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi agar terhindar dari kaum Sodom. Nabi Lut berpesan kepada istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan kedatangan dua lelaki tampan tersebut. Namun, istri Nabi Lut malah berkhianat demi mendapatkan harta dunia. Ia memberitahu masyarakat Sodom, bahwa ada pria tampan di rumahnya. Tidak lama kemudian, para lelaki Sodom beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut. Mereka berteriak memanggil Nabi Lut. Mereka meminta agar Nabi Lut melepaskan kedua tamunya untuk mereka. Nabi Lut tidak mau membuka pintu rumahnya. Nabi Lut menasehati kaum Sodom untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak mengganggu tamunya. Nabi Lut juga meminta kaum Sodom untuk meninggalkan perbuatan homoseksual karena hal itu bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam. Nabi Lut mengingatkan adanya azab yang dahsyat dari Allah SWT. Kaum Sodom bukannya sadar, mereka justru hendak membuka pintu rumah Nabi Lut. Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam rumahku. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku minta pertolongan. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah aku tidak dapat menjaga keamanan tamu di rumahku sendiri." Mendengar keluh kesah Nabi Lut, kedua lelaki tampan itu memberitahu yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab kepada kaum Sodom. "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-sekali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu." Quran Surat Hud ayat 81, malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar orang-orang itu masuk. Namun malangnya ketika pintu itu dibuka, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya, agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku, dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Quran Surat Al-Qamar ayat 37-38, para malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang.
Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam, bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya berjalan cepat menuju keluar kota. Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut, berada di belakang rombongan Nabi Lut. Si istri berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang, karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan tibalah waktu subuh, kemudian datanglah azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang lalim. Quran Surat Hud ayat 82-83, ketika itu, Allah menjungkir balikkan kaum Sodom, Allah jadikan bagian bawah negeri Sodom ke atas, kemudian dijatuhkan sejadi-jadinya, setelah dibalik oleh Allah. Kemudian para kaum Sodom mendapat siksaan lagi yakni dilempari dengan batu-batu dari api neraka, yang menghancurkan mereka. Nabi Lut hijrah ke Palestina dan wafat di sana. Dipercaya bahwa makam Lut terdapat di Bani Naim, Palestina. Makam tersebut terdapat di dalam masjid yang berada di tengah kota. Dan kisah tentang Nabi Lut alaihi salam ini telah berakhir. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.